Sahabat beriman, hiasan cantik untuk melengkapi hunian memang membuat rumah terasa lebih indah dan pastinya membuat penghuninya semakin betah untuk berada di dalam rumah mereka. Namun ternyata ada beberapa jenis hiasan rumah yang dilarang oleh agama Islam. Beberapa di antaranya menghiasi dinding dengan gambar-gambar, lukisan atau dengan elemen dekorasi lainnya. Agar tak menghambat keberkahanmu dan keluargamu di rumah, berikut kami telah rangkum beberapa hiasan rumah yang sebaiknya dihindari keberadaannya di dalam rumah. Lantas, hiasan apa saja yang dilarang dalam agama Islam? Memajang foto keluarga di rumah. Foto keluarga yang diniatkan sebagai hiasan rumah ternyata dalam pandangan Islam sangat dilarang. Tindakan memelihara foto keluarga dalam rumah pun dianggap sebagai sebuah kemungkaran dan perkara jahiliyah. Hal tersebut juga dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kamu masih memajang foto bernyawa di dalam rumah, maka kelak kamu akan diminta menghidupkan sosok dalam foto tersebut yang tentu tak akan mampu kalian lakukan. Memajang gambar atau lukisan bernyawa. Tidak hanya foto yang dilarang, tetapi gambar dan lukisan makhluk bernyawa pun sangat dilarang untuk dijadikan hiasan rumah menurut Islam. Larangan ini tidak hanya berlaku untuk gambar manusia, tetapi juga gambar hewan ataupun binatang. Nabi Muhammad SAW pun dengan tegas telah melarang perbuatan ini, yang disampaikannya dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Janganlah engkau biarkan gambar makhluk bernyawa kecuali engkau rusak, dan jangan biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan." Hadis riwayat Muslim. Selain gambar dan lukisan bernyawa, gambar dan lukisan yang menonjolkan aurat pun sama dilarangnya untuk dipajang di rumah. Memajang patung. Dalam Islam, hukum memiliki patung sebagai hiasan rumah adalah sebuah hal yang haram dan terlarang. Bahkan disebutkan bahwa malaikat enggan turun dan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat perhiasan patung. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk suatu rumah yang di dalamnya ada patung." Keberadaan patung dikhawatirkan akan menjadi sesembahan dan dipuji-puji oleh penghuni rumah, dan hal itu adalah tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Pengecualian berlaku apabila kamu menjadikan bentuk patung tersebut cacat sehingga tak menyerupai makhluk yang sempurna. Menggunakan atau memajang bejana emas dan perak. Bejana, alat makan, atau pajangan apapun yang terbuat dari emas dan perak haram dijadikan sebagai hiasan rumah. Bahkan ancaman Rasulullah mengenai hal ini sangat berat, tersirat dalam hadisnya sebagai berikut, "Sesungguhnya orang yang makan dan minum dengan bejana emas dan perak, maka akan gemercik suara api neraka dalam perutnya." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut kita bisa mengetahui bahwa emas dan perak yang dijadikan alat masak pun diharamkan, apalagi dijadikan sebagai hiasan rumah. Memajang kaligrafi Al-Quran. Hiasan rumah terakhir yang dilarang untuk dipajang dalam rumah menurut Islam adalah hiasan kaligrafi Al-Quran. Meskipun hiasan ini berupa ayat-ayat suci Al-Quran, namun tetap saja umat muslim dilarang untuk memajangnya di dalam rumah. Bahkan larangan memajang kaligrafi Al-Quran ini pun telah disepakati oleh para imam dari keempat mazhab. Alasannya, ayat-ayat Al-Quran adalah kalimat yang suci dan harus dijaga kesuciannya, sehingga tak boleh dituliskan di dinding apalagi di lantai.
Selain itu, hal ini dikhawatirkan akan menjadi bahan bagi orang-orang kafir untuk menghina Allah lewat perantara kaligrafi Al-Quran. Itulah dia beberapa hiasan rumah yang dilarang oleh agama Islam. Jika kamu dan keluarga menginginkan keberkahan di dalam rumah, maka tinggalkanlah hiasan-hiasan tersebut. Simpanlah foto-foto ke dalam album atau menyimpannya secara digital agar tidak mudah hilang. Sekian video dari kami, semoga memberikan informasi dan manfaat untuk sahabat beriman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.